Apa ini? Barang murahan. Jijik. Tepat di pesta ulang tahunnya, di depan ratusan tamu, ibu mertuaku melempar kado pemberianku ke wajahku. Aku menatap suamiku, tapi dia tidak membelaku. Dia hanya tersenyum sinis, menikmati aku dipermalukan. Malam itu, aku menghela nafas dan berkata, mulai sekarang, semuanya akan kuambil. Mereka tertawa, mengira aku bercanda. Mereka tidak tahu. Pembalasanku akan menghancurkan mereka semua. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, gemerlap cahaya dari lampu kristal raksasa di langit-langit ballroom Hotel Bintang 5 seakan berlomba membutakan mata. Udara dipenuhi aroma parfum mahal yang bercampur dengan wangi bunga lili segar yang dirangkai megah di setiap sudut. Ini adalah malam perayaan ulang tahun Ibu Sanah yang ke-55. Ibu mertua Zahra itu duduk di sebuah kursi tinggi yang dibuat khusus, lebih mirip singgasana daripada kursi pesta. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang berkilauan, rambutnya disasak tinggi, dan leher serta jemarinya dipenuhi berlian. Ia adalah ratu malam ini, dan semua orang yang hadir adalah abdi dalamnya. Zahra berdiri di sudut ruangan, hijab sederhana yang dikenakannya terasa kontras dengan lautan gaun terbuka dan perhiasan yang saling pamer di sekelilingnya. Ia memegang sebuah kotak kayu kecil di tangannya. Sudah 3 tahun ia menikah dengan Dirga, dan selama 3 tahun itu pula ia merasa seperti pajangan yang salah tempat di keluarga ini. Ia mencoba tersenyum pada beberapa tamu yang melintas, namun mereka hanya membalasnya dengan tatapan singkat yang dingin, seolah menilai Zahra dari ujung hijab hingga ujung sepatunya. Zahra tahu mereka membicarakannya. Menantu yang tidak sepadan, begitu bisik-bisik yang sering ia dengar. Mereka tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa Zahra ada di sana bukan karena kebetulan. Dirga, suaminya, berada di seberang ruangan. Pria itu tampak tampan dengan setelan jas mahalnya, tertawa lepas bersama rekan-rekan bisnisnya. Ia tidak sekalipun melirik ke arah Zahra sejak mereka tiba 1 jam lalu. Dirga seolah sengaja membiarkannya terasing. Membiarkannya menjadi tontonan bisu atas superioritas keluarga mereka. Zahra menghela nafas pelan. Ia sudah terbiasa. Ia menahan semua ini demi cintanya pada Dirga, cinta yang kini terasa semakin memudar setiap kali ia melihat suaminya itu tersenyum meremehkan padanya di depan umum, terutama di depan Ibu Sanah. Ibu mertuanya adalah sumber dari semua penghinaan ini. Wanita itu tidak pernah menyukainya sejak awal. Ibu Sanah menginginkan menantu dari keluarga sosialita yang setara, bukan Zahra, yang menurutnya, gadis kampung berhijab yang beruntung. Acara puncak pun tiba. Pembawa acara mengumumkan bahwa ini adalah waktunya pemberian kado. Para tamu berbaris, berlomba-lomba mempersembahkan hadiah mereka. Ada yang memberikan tas bermerek edisi terbatas, perhiasan berlian dengan karat yang lebih besar dari sebelumnya, bahkan sebuah kunci mobil mewah terbaru. Setiap kali kado dibuka, Ibu Sanah akan tertawa keras, memeluk tamunya, dan memuji hadiah itu setinggi langit. Luar biasa. Kamu tahu sekali seleraku, serunya berulang kali. Jantung Zahra berdebar kencang saat gilirannya tiba. Ia berjalan ke depan, melewati tatapan-tatapan sinis. Kotak kayu di tangannya terasa semakin berat. Ia menyerahkannya pada Ibu Sanah dengan senyum tulus. Selamat ulang tahun, Ibu, ucapnya lembut. Ibu Sanah menatap kotak itu dengan dahi berkerut. Senyumnya lenyap. Ia mengambilnya seolah enggan, membolak-baliknya. Kotak itu terbuat dari kayu jati tua yang diukir halus. Terlihat antik, namun jelas bukan sesuatu yang bisa dibeli di butik mewah. Apa ini? Desisnya. Suaranya terdengar jelas di mikrofon yang masih menyala. Musik berhenti. Seluruh mata di ruangan itu tertuju pada mereka. Itu. Zahra mencoba menjelaskan. Itu kotak musik antik peninggalan. Ibu Sanah tidak membiarkannya selesai. Ia membuka paksa penutup kotak itu. Di dalamnya, terbaring sebuah kompas kuningan kecil di atas bludru yang agak pudar. Kompas itu terlihat sangat tua namun terawat. Keheningan melanda ruangan. Lalu, Ibu Sanah tertawa. Tawa yang keras, kering, dan penuh penghinaan. Kompas? Kamu memberiku kompas tua berkarat ini. Zahra menatap Dirga, memohon bantuan. Suaminya berdiri di samping kursi Ibu Sanah, dan di wajahnya terlukis senyum tipis yang sangat Zahra kenal. Senyum meremehkan. Senyum yang menikmati penderitaannya. Zahra, kata Ibu Sanah, nadanya dibuat-buat seolah sedang menasihati anak kecil. Aku tahu kamu tidak punya uang.
Tapi setidaknya, kamu bisa berusaha sedikit. Kamu pikir ulang tahunku ini pasar loak? Wajah Zahra memanas. Ia merasa air mata mulai menggenang. Ibu, itu bukan barang sembarangan. Itu. Apa ini? Ibu Sanah tiba-tiba berteriak. Suaranya melengking memekakan telinga. Ia mengambil kompas itu dan kotak kayunya. Barang murahan jijik. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti selamanya, Ibu Sanah melemparkan kotak itu dengan sekuat tenaga. Tepat ke wajah Zahra. Benda keras itu menghantam pipinya. Sakit, tapi tidak sesakit tatapan orang-orang di sekitarnya. Suara tawa meledak di seluruh ruangan. Para tamu sosialita yang tadinya menjaga citra, kini tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke arahnya. Zahra bisa merasakan pipinya memerah, perih. Kompas kecil itu jatuh berdebam ke lantai marmer, diikuti oleh kotak kayunya yang pecah berantakan. Zahra berdiri mematung. Ia menatap Ibu Sanah yang kini tersenyum puas, napasnya terengah-engah karena marah. Lalu ia menatap suaminya. Dirga tidak bergerak. Ia masih di sana, tersenyum sinis, seolah baru saja menyaksikan lelucon terbaik tahun ini. Ia melihat istrinya dipermalukan, dilempar barang di depan ratusan orang, dan ia hanya tersenyum. Saat itulah, sesuatu di dalam diri Zahra patah. Retak yang selama ini coba ia tahan, akhirnya hancur berkeping-keping. Cinta, kesabaran, harapan, semuanya lenyap, digantikan oleh kekosongan yang dingin dan kelam. Ia sudah selesai. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya menghela nafas panjang, melepaskan beban 3 tahun terakhir. Ia menatap lurus ke mata Ibu Sanah, lalu beralih ke Dirga. Tatapannya begitu dingin hingga senyum di wajah suaminya itu sedikit goyah. Mulai sekarang, suara Zahra terdengar tenang, namun memilukan dan mematikan. Suaranya membelah tawa di ruangan itu. Semuanya akan kuambil. Keheningan kembali tercipta. Ibu Sanah dan Dirga saling berpandangan sejenak, lalu mereka tertawa lagi, lebih keras dari sebelumnya. Ambil, cibir Ibu Sanah, menyeka air mata tawanya. Ambil apa, Zahra? Debu di bawah sepatuku? Ambil saja kalau kamu bisa, dasar wanita miskin tidak tahu diri. Dirga melangkah maju. Sayang, kamu sudah mempermalukan kami. Sekarang minta maaf pada ibu, katanya, nadanya merendahkan. Zahra tidak menjawab. Ia tidak menunduk untuk mengambil kompas yang hancur itu. Ia membiarkannya tergeletak di sana, sebagai simbol dari pernikahannya yang juga sudah hancur. Ia membalikkan badan, hijabnya tetap rapi menutupi kepalanya, punggungnya tegak. Ia berjalan keluar dari ballroom itu, mengabaikan bisikan dan tawa yang mengiringi langkahnya. Setiap langkah terasa ringan. Beban di pundaknya telah terangkat. Ia tidak lagi peduli apa kata mereka. Ia tidak lagi peduli pada Dirga. Begitu ia tiba di koridor yang sepi, ia mengeluarkan ponselnya. Tangannya tidak gemetar. Ia menekan nomor yang sudah lama ia simpan. Panggilan itu dijawab pada dering pertama. Halo, Nona Zahra. Pak Anton, kata Zahra, suaranya datar dan mantap. Jalankan. Semuanya. Tarik. Baik, Nona. Sesuai instruksi Anda. Zahra menutup telepon. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar di dinding koridor. Wanita berhijab dengan mata yang lelah, namun kini ada sepercik api di dalamnya. Mereka mengira ia bercanda. Mereka akan segera tahu bahwa ia tidak pernah seserius ini seumur hidupnya. Pagi menjelang. Matahari menerobos masuk melalui celah gorden sutra tebal di kamar utama yang luasnya melebihi ukuran sebuah apartemen standar. Ibu Sanah menggeliat di atas kasur berukuran super king size miliknya. Ia terbangun dengan perasaan sangat puas. Pesta semalam adalah sukses besar. Semua orang membicarakan kemewahannya, dan yang terpenting, semua orang menyaksikan bagaimana ia memberi pelajaran pada menantunya yang tidak tahu diri itu. Ia tersenyum mengingat wajah Zahra yang pias saat kado murahan itu menghantamnya. Rasakan, pikirnya. Itu akibatnya jika mencoba bermain-main dengannya. Dirga juga semalam tampak senang. Anaknya itu akhirnya sadar bahwa istrinya memang tidak ada nilainya. Ibu Sanah memutuskan untuk pergi berbelanja hari ini. Ia akan membeli sesuatu yang sangat mahal untuk dirinya sendiri, untuk menghapus kenangan akan kompas butut yang menjijikan itu. Ia menekan tombol interkom di samping tempat tidurnya. Siapkan mobil sport merahku. Aku mau ke butik langganan, serunya pada asisten rumah tangga. Sambil bersenandung, ia berjalan menuju kamar mandi marmernya yang mewah. Setelah menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk ritual paginya, ia mengenakan pakaian santai namun bermerek dari desainer ternama.
Ia siap menaklukkan deretan butik papan atas. Namun, saat ia tiba di garasi yang bisa menampung 6 mobil, ia berhenti. Ada yang aneh. Garasi itu terasa lebih kosong. Tempat di mana mobil sport merah kesayangannya biasa terparkir, kini hanya menyisakan noda oli samar di lantai. "Di mana mobilku?" tanyanya pada sopir yang berdiri kaku di sudut. "Maaf, Bu. Tadi." "Di mana mobilku?" bentak Ibu Sanah. Ia berlari keluar dari garasi, menuju halaman depan rumahnya yang megah. Matanya membelalak ngeri. Di depan gerbang tinggi rumahnya, sebuah mobil derek sedang bersiap mengangkat sedan mewah hitam miliknya yang lain. "Berhenti." Ibu Sanah berlari secepat yang ia bisa dengan sepatu mahalnya, rambutnya yang baru ditata sedikit berantakan. "Apa yang kalian lakukan? Itu mobil saya. Turunkan. Kalian mau merampok ya?" Seorang pria tegap berwajah datar menghampirinya, membawa papan klip. "Selamat pagi, Bu. Kami dari perusahaan leasing. Ada perintah penarikan aset." "Penarikan aset apa? Saya tidak pernah menunggak. Saya bayar semua." "Kamu tahu siapa saya?" amuk Ibu Sanah. Pria itu tidak terkesan. Ia menunjukkan selembar surat perintah resmi. "Perintah penarikan untuk 2 unit mobil. Satu sudah kami angkut subuh tadi, yang ini unit kedua. Keduanya ditarik atas permintaan pemilik sah." Ibu Sanah tertawa mengejek. "Pemilik sah? Akulah pemiliknya. Saya Ibu Sanah." Pria itu menunjuk satu nama yang tertera di surat itu. Pemilik terdaftar, Zahra Nabila. Dunia Ibu Sanah seakan berhenti berputar. "Zahra? Itu menantuku. Tidak mungkin. Dia tidak punya uang. Ini pasti salah. Dirga yang membelikan mobil ini." "Data kami menunjukkan sebaliknya, Bu. Semua bukti pembelian dan pembayaran lunas dilakukan atas nama beliau. Kami hanya menjalankan tugas." Pria itu memberi isyarat, dan sedan hitam itu terangkat dari tanah. "Mohon minggir, Bu. Kami harus segera jalan." Ibu Sanah limbung. Ia berteriak-teriak memaki, mengancam akan menuntut, namun petugas derek itu tidak peduli. Mereka membawa pergi mobil keduanya, meninggalkan Ibu Sanah yang gemetar karena marah dan bingung di halaman rumahnya yang luas. Di saat yang hampir bersamaan, di gedung perkantoran mewah di pusat kota, Dirga sedang menyesap kopi espresso paginya. Ia merasa sangat berkuasa. Semalam adalah penegasan statusnya. Ia sudah lelah dengan sikap Zahra yang belakangan ini sering murung. Penghinaan semalam pasti akan membuatnya sadar di mana posisinya. Dirga berjalan menuju lift eksekutif untuk naik ke ruangannya di lantai tertinggi. Ia menempelkan kartu aksesnya. Lampu berkedip merah. Akses ditolak. Ia mengerutkan dahi. Mungkin kartunya rusak. Ia mencoba lagi. Ditolak. "Pak Dirga?" sapa seorang resepsionis dengan gugup. "Liftnya rusak?" tanya Dirga ketus. "Bukan, Pak. Sepertinya kartu akses Bapak dinonaktifkan." Amarah Dirga langsung memuncak. "Dinonaktifkan? Siapa yang berani? Panggil satpam. Panggil bagian IT." Dirga terpaksa naik lift umum, diiringi pandangan penuh tanda tanya dari karyawan biasa. Setibanya di lantai eksekutif, sekretarisnya, Rina, menyambutnya dengan wajah pucat. "Pak Dirga, gawat, Pak." "Apa lagi? Kenapa kartu saya tidak berfungsi?" "Bukan hanya kartu, Pak. Semua fasilitas korporat Bapak, kartu kredit perusahaan, akun perjalanan, semuanya dibekukan pagi ini." "Dibekukan? Atas perintah siapa?" raung Dirga. "Atas perintah Dewan Direksi, Pak. Lebih tepatnya dari pemegang saham utama." Dirga tertegun. "Pemegang saham utama? Perusahaan ini milik keluarganya. Maksudmu ibu saya?" Rina menggeleng takut-takut. "Bukan, Pak. Bukan Ibu Sanah. Atas nama Zahra Nabila." Nama itu lagi, Dirga merasa darahnya mendidih. "Zahra? Omong kosong apa ini? Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya..." Dirga bergegas masuk ke ruangannya, membanting pintu. Ia mencoba menelepon bagian keuangan. Tidak ada yang mengangkat. Ia mencoba mengakses rekening bank perusahaannya. Akses ditolak. Ia meraih ponselnya, hendak memaki Zahra habis-habisan. Ia menekan nomor istrinya itu. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak terdaftar." Dirga membanting ponselnya ke meja. "Sialan, apa yang terjadi? Permainan apa ini?" Ia segera menelepon rumah. Ibunya mengangkat dengan suara histeris. "Dirga,
Mobil ibu. Mobil ibu diambil. Katanya atas nama Zahra. Wanita gila itu mengambil mobil-mobil ibu. Tenang, Bu, teriak Dirga, kepalanya pening. Ini pasti ada kesalahan. Dia tidak mungkin bisa melakukan ini. Dia mengancam kita semalam, Dirga. Dia bilang dia akan mengambil semuanya. Aku kira dia bercanda. Itu hanya gertakan. Bu, dia itu siapa? Dia tidak punya apa-apa selain uang bulanan dariku, kata Dirga, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari ibunya. Mereka berdua terdiam, kemarahan mereka kini bercampur dengan secuil kebingungan. Bagaimana Zahra melakukannya? Bagaimana mungkin namanya ada di surat kepemilikan mobil? Bagaimana mungkin namanya terdaftar sebagai pemegang saham utama? Saat Dirga sedang kalut di kantornya dan Ibu Sanah mondar-mandir di ruang tamunya yang megah, bel rumah berbunyi. Seorang asisten rumah tangga menerima paket kecil dari kurir. Untuk Ibu Sanah, katanya, menyerahkan paket itu. Ibu Sanah merenggutnya. Itu adalah kotak kayu yang sama dengan yang ia lempar semalam. Sebagian pecahannya sudah dilem kembali, meski tidak sempurna. Ia hendak melemparnya lagi ke lantai, tapi Dirga, yang baru saja tiba di rumah dengan taksi karena mobilnya juga tidak bisa keluar dari parkiran kantor, menghentikannya. Tunggu, Bu. Ada surat. Dirga mengambil secari kertas yang terselip di kotak itu. Kertas itu terlipat rapi. Ia membukanya. Itu adalah tulisan tangan Zahra yang selalu rapi. Ibu dan Dirga. Ini adalah kompas milik kakek saya. Beliau seorang pelaut ulung. Ini adalah barang berharga pertama yang beliau berikan padaku saat aku kecil, untuk mengingatkanku agar tidak pernah kehilangan arah. Aku kira ibu bisa menghargainya sebagai simbol aku menerimamu sebagai keluarga baruku. Aku salah. Kalian tidak pantas. Ibu Sanah mencibir. Lihat, Dram. Dia pasti sedang menangis di rumah orang tuanya yang miskin itu. Dirga meremas surat itu. Dia akan membayar semua ini. Dia pikir dia bisa mempermalukan kita? Dia akan kembali merangkak, memohon untuk dimaafkan. Namun, di balik kemarahan itu, sebutir rasa takut yang dingin mulai menjalar di hati Dirga. Cara Zahra melakukan ini semua terlalu rapi. Terlalu cepat. Dan yang paling menakutkan, terlalu senyap. Zahra, wanita yang selama ini ia anggap lemah dan penurut, telah menghilang. Dan ia baru saja melepaskan tembakan peringatan pertama. Kepanikan adalah predator yang bergerak lambat. Awalnya ia hanya mengintai dari kejauhan, seperti yang Dirga rasakan pagi itu. Namun kini, predator itu telah menerkamnya. Setelah panggilan telepon histeris dari ibunya dan penolakan akses di kantornya sendiri, Dirga merasa seperti tercekik. Ini tidak mungkin. Ini adalah mimpi buruk yang konyol. Zahra, wanita yang bahkan tidak tahu cara menyeimbangkan buku cek, tidak mungkin bisa mengatur semua ini. Pasti ada orang di belakangnya. Pasti ada musuh bisnis yang memanfaatkan istrinya yang naif itu untuk menghancurkannya. Itu satu-satunya penjelasan. Dirga memanggil taksi, sebuah penghinaan besar pertama hari itu, dan melesat kembali ke kantor. Ia harus mengambil alih situasi. Ia akan mengadakan rapat dewan darurat. Ia akan membekukan akun Zahra. Ia akan memenjarakannya karena pencurian dan penipuan. Ibu Sanah ikut bersamanya. Wanita itu menolak ditinggal sendirian di rumah besar yang tiba-tiba terasa dingin dan sepi tanpa deru mobil sportnya. Ia duduk di lobi kantor, menolak beranjak, wajahnya pucat pasi di balik riasan tebalnya, menuntut agar kesalahan konyol ini segera diperbaiki. Dirga menyerbu ruang rapat di lantai eksekutif. Beberapa anggota Dewan Minoritas sudah berkumpul, wajah mereka tegang. Mereka adalah orang-orang yang selama ini hanya mengangguk setuju pada setiap keputusan Dirga, menikmati gaji besar dan fasilitas mewah. Ada masalah likuiditas sementara. Dirga memulai, suaranya ia paksakan agar terdengar tenang. Ia melonggarkan dasinya yang terasa mencekik. Ada aktivitas mencurigakan di akun kita, sepertinya upaya peretasan. Saya sedang menanganinya. Untuk sementara, pintu ruang rapat terbuka. Bukan sekretarisnya. 3 pria berjas hitam mahal, dipimpin oleh seorang pria parubaya berkacamata dengan aura yang sangat tajam, masuk tanpa mengetuk. Maaf, Tuan Dirga, rapat Anda harus kami tunda, kata pria berkacamata itu, suaranya tenang namun mematikan. Siapa kalian? Keluar. Ini rapat pribadi. Bentak Dirga, egonya yang terluka membuatnya gegabah. Pria itu meletakkan sebuah map tebal di atas meja mahoni yang berkilauan. Nama saya Anton. Saya mewakili firma hukum yang menjadi kuasa dari pemegang saham mayoritas perusahaan ini.
Kami di sini untuk melakukan audit darurat dan pengambil alihan manajemen. Anggota dewan lainnya terperangah. Pemegang saham mayoritas? Tanya salah satu dari mereka. Pemegang saham mayoritas adalah keluarga Dirga. Ibu Sanah. Itu data yang salah, kata Anton dengan tenang. Keluarga Anda, Tuan Dirga, hanya memiliki 30% saham. 70% sisanya dimiliki oleh klien kami, ZN Holding. Dirga tertawa. Tawa yang terdengar kering dan panik. ZN Holding? Tidak ada investor bernama itu di perusahaan ini. Saya yang menjalankannya. Saya tahu setiap investor. Anton tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Tentu saja Anda tidak tahu. Klien kami lebih suka berinvestasi secara diam-diam, melalui beberapa perusahaan cangkang di luar negeri. Selama 5 tahun terakhir, setiap kali perusahaan Anda ini nyaris bangkrut karena manajemen Anda yang berani, ZN Holding lah yang menyuntikkan dana talangan. Setiap kali Anda berekspansi, ZN Holding lah yang mendanainya. Klien kami, secara harfiah, adalah alasan mengapa gedung ini masih berdiri. Wajah Dirga memutih. 5 tahun lalu, itu sebelum saya. Sebelum Anda menikah, potong Anton. Tepat sekali. Investasi dimulai jauh sebelum Anda mengenal klien kami. Siapa dia? Tuntut Dirga. Siapa ZN Holding ini? Tunjukkan wajahnya. Sebenarnya, kata Anton, melirik ke pintu. Beliau lebih memilih untuk mendelegasikan ini. Tapi karena Anda memaksa, pintu kembali terbuka. Kali ini, Zahra yang melangkah masuk. Ia tidak terlihat seperti Zahra yang dikenal Dirga. Ia masih mengenakan hijab. Namun kali ini hijab sutra berwarna biru tua yang dipadukan dengan setelan kerja yang tajam dan berkelas. Tidak ada lagi tatapan takut atau ragu di matanya. Yang ada hanya ketenangan baja. Ia diapit oleh 2 orang asisten yang sigap. Seluruh ruangan membeku. Dirga merasa seluruh udara tersedot dari paru-parunya. Ia menatap istrinya seolah melihat hantu. Zahra, bisiknya, tidak percaya. Selamat siang, sapa Zahra, suaranya jernih dan profesional. Ia tidak memandang Dirga. Ia memandang seluruh isi ruangan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Anton, saya adalah pemilik tunggal ZN Holding. Dan ZN Holding adalah pemilik 70% saham perusahaan ini. Bohong. Tiba-tiba Ibu Sanah menyeruak masuk ruangan, tidak peduli lagi pada etika. Gadis kampung ini, mana mungkin. Dia menipu. Dia pembohong. Zahra akhirnya menoleh pada ibu mertuanya. Bohong, Bu Sanah? Apakah ibu kira saya menghabiskan 3 tahun pernikahan saya hanya untuk melayani Anda dan putra Anda? Sementara kalian menghina saya mengelola portofolio saya. Termasuk perusahaan ini, yang saya biarkan Dirga pimpin sebagai hadiah pernikahan. Hadiah? Dirga tergagap. Hadiah yang Anda salah gunakan. Lanjut Zahra, tatapannya beralih ke Dirga. Dingin. Saya membiarkanmu bermain dengan perusahaan ini, mengira kamu akan dewasa. Tapi kamu hanya menggunakannya untuk pamer, untuk membeli mobil mewah atas namaku, untuk menghidupi ibumu yang gila hormat. Dan semalam, suara Zahra sedikit bergetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang terkontrol. Semalam, kalian berdua menunjukkan siapa diri kalian sebenarnya. Kalian menikmati penghinaan itu. Kalian pikir aku sampah. Zahra, sayang, ini salah paham. Dirga mencoba melangkah maju, naluri manipulatifnya mengambil alih. Ibu hanya bercanda. Aku minta maaf. Terlambat, Dirga, kata Zahra. Pak Anton, lanjutkan. Pak Anton mengangguk. Baik. Atas nama Nona Zahra Nabila, pemilik ZN Holding, dengan ini kami mengumumkan penarikan penuh seluruh investasi dari perusahaan ini, efektif saat ini juga. Semua dana ditarik kembali ke rekening induk. Anggota dewan lainnya melompat berdiri. Apa? Itu akan membuat perusahaan bangkrut dalam sekejap. Itulah intinya, kata Anton. Semua rekening perusahaan dibekukan per pagi ini. Seluruh operasional dihentikan. Para karyawan akan diberi pesangon sesuai hukum, yang akan dibayarkan langsung dari dana pribadi Nona Zahra. Dirga ambruk ke kursinya. Ini bukan lelucon. Ini bukan gertakan. Ini adalah eksekusi. Perusahaan keluarganya, warisan kakeknya, hancur dalam hitungan menit. Kenapa, Zahra? Lirihnya, lebih pada dirinya sendiri. Ia teringat semua momen itu. Saat-saat Zahra pamit pergi untuk pertemuan amal.
Saat Zahra sibuk dengan laptopnya sampai larut malam, yang ia anggap hanya melihat-lihat resep atau toko online. Saat Zahra pernah menawarkan saran bisnis yang ia tertawakan mentah-mentah. Ia tidak menikahi gadis kampung. Ia menikahi seorang ratu bisnis yang menyamar. Ia tidak pernah memberinya makan. Dialah yang selama ini makan dari tangan Zahra. Penghinaan terbesar bukanlah kehilangan perusahaan. Penghinaan terbesar adalah kesadaran bahwa ia, Dirga, tidak pernah menjadi siapa-siapa. Ia hanyalah mainan yang kini rusak dan dibuang. Ini belum selesai, kata Zahra pelan, hanya cukup untuk didengar Dirga. Ia berjalan melewatinya menuju pintu keluar. Ini baru permulaan. Ibu Sanah tidak pingsan. Ia hanya berdiri mematung, mulutnya terbuka, matanya menatap kosong ke pintu tempat Zahra menghilang. Kerajaan semu yang ia banggakan, yang memberinya status sosialita tertinggi, telah runtuh menjadi debu. Perjalanan pulang dari kantor adalah siksaan bisu. Dirga dan Ibu Sanah duduk di kursi belakang taksi yang berbau apak. Tidak ada yang berbicara. Ibu Sanah gemetar hebat, entah karena marah atau takut. Dirga menatap kosong keluar jendela, melihat gedung-gedung yang tadinya ia anggap sebagai taman bermainnya, kini terasa asing. Langit Jakarta yang mendung terasa mengejeknya. Begitu mereka tiba di depan gerbang tinggi rumah megah mereka, keheningan itu pecah. Ibu Sanah mulai meracau. Ini semua salahmu, Dirga. Salahmu. Aku sudah bilang jangan menikah dengan gadis itu. Dia licik. Dia ular. Kamu yang membawanya masuk rumah ini. Kamu yang membiarkannya menipu kita. Cukup, Bu, bentak Dirga. Rasa takutnya kini berubah menjadi amarah yang putus asa. Ibu yang paling menghinanya. Ibu yang melempar kado itu ke wajahnya. Ibu yang memicu semua ini. Jadi kamu menyalahkanku? Setelah semua yang kuberikan padamu, aku membesarkanmu untuk jadi raja, bukan jadi bodoh yang ditipu istri sendiri. Pertengkaran mereka berlanjut saat mereka masuk ke dalam rumah. Para asisten rumah tangga menunduk, pura-pura sibuk, tapi telinga mereka awas mendengarkan kehancuran majikan mereka. Dirga tidak peduli. Ia berlari ke ruang kerjanya. Pikirannya kacau. Masih harus ada sesuatu. Perusahaan boleh hancur, tapi aset pribadi rumah ini, rekening bank pribadinya. Zahra tidak mungkin bisa menyentuh itu. Pernikahan mereka terdaftar. Ada hukum harta gono gini. Ia mengobrak-abrik laci mejanya. Tagihan, laporan bank lama, undangan pesta yang sudah basi. Tidak ada. Ia beralih ke brankas besar yang tersembunyi di balik lukisan pemandangan. Ia memasukkan kombinasinya dengan tangan gemetar. Di dalam brankas itu, ada tumpukan dokumen, sertifikat, akta. Dan di tumpukan paling bawah, sebuah map kulit berwarna biru tua yang tebal. Map yang ia ingat diberikan oleh pengacara Zahra beberapa hari sebelum pernikahan. Ia merenggutnya. Perjanjian pranikah. Dirga tertawa getir. Ia ingat hari itu. Ia berada di apartemen mewahnya, sibuk mencoba setelan jas pernikahannya. Pengacara Zahra, Pak Anton, datang dan menjelaskan isi dokumen itu. Dirga tidak mendengarkan. Ia terlalu sibuk mengagumi dirinya di cermin. Ya, apapun itu, katanya waktu itu. Dia takut aku ambil koleksi jilbabnya? Tanda tangan di mana? Zahra hanya duduk diam di sudut, menatapnya. Seharusnya ia sadar tatapan itu. Itu bukan tatapan cinta. Itu tatapan observasi. Kini, Dirga membaca dokumen itu kata demi kata. Tangannya mulai gemetar hebat hingga kertasnya berdesir. Ini bukan perjanjian pranikah biasa. Ini adalah benteng hukum yang tidak bisa ditembus. Klausul pertama, semua aset, dana, dan properti yang dimiliki oleh Zahra Nabila sebelum pernikahan, termasuk dan tidak terbatas pada saham di ZN Holding dan perusahaan afiliasinya di seluruh dunia, tetap menjadi milik mutlak Zahra Nabila. Klausul kedua, semua aset yang dibeli selama masa pernikahan, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dibiayai oleh dana yang bersumber dari rekening pribadi atau perusahaan milik Zahra Nabila, adalah milik mutlak Zahra Nabila. Nama, Dirga, atau Sanah, yang mungkin tercantum dalam beberapa akta kepemilikan, untuk alasan kemudahan administratif atau perpajakan, dianggap hanya sebagai pinjaman nama dan tidak memberikan hak kepemilikan apapun. Dirga berhenti membaca. Ia teringat. Rumah yang mereka tempati ini. Ia ingin membelinya, tapi dananya di perusahaan tidak cukup. Zahra berkata, pakai uangku saja dulu, Mas. Nanti gampang. Ia mengira itu uang mereka. Mobil sport Ibu Sanah. Ulang tahun ibunya 2 tahun lalu. Dirga ingin membelikannya hadiah, tapi bonusnya tertahan. Zahra berkata, biar aku yang transfer.
Anggap saja hadiah dariku juga. Perhiasan berlian yang dipakai Ibu Sanah saat pesta semalam. Aku lihat Ibu suka itu di etalase. Sudah kubelikan, kata Zahra suatu ketika. Semuanya. Setiap jengkal kemewahan yang mereka nikmati. Semuanya dibeli dengan uang Zahra. Klausul ketiga. Dalam hal terjadinya perpisahan atau perceraian yang disebabkan oleh kesalahan pihak suami, termasuk di dalamnya perlakuan tidak menyenangkan, perselingkuhan, atau penghinaan verbal maupun fisik, baik yang dilakukan oleh suami maupun keluarganya, maka suami, Dirga, tidak berhak atas pembagian aset apapun dan kehilangan hak atas tunjangan apapun. Jantung Dirga seakan berhenti berdetak. Penghinaan verbal maupun fisik yang dilakukan oleh suami maupun keluarganya. Pesta semalam. Lemparan kado itu. Tawa sinisnya. Semua itu disaksikan oleh ratusan orang. Ratusan saksi. Zahra tidak hanya membalas dendam. Ia telah merencanakan ini. Ia telah menunggu. Pesta semalam adalah jebakan, dan mereka berdua, ia dan ibunya, masuk tepat ke dalamnya. Dirga, ada apa lagi ini? Suara jeritan ibunya menyadarkannya. Dirga menjatuhkan dokumen itu dan berlari keluar ruang kerja. Di pintu depan, Pak Anton berdiri lagi. Kali ini ia tidak sendiri. Ia bersama tim keamanan yang berbadan tegap dan beberapa orang yang membawa kotak-kotak kosong. Tuan Dirga, Ibu Sanah, sapa Pak Anton, nadanya tetap sopan namun dingin. Saya harap Anda sudah menemukan salinan perjanjian pranikah Anda. Pergi, raung Ibu Sanah. Ini rumah kami. Pergi kalian semua. Saya khawatir Anda salah, Bu, kata Pak Anton. Rumah ini, beserta seluruh isinya, adalah milik sah Nona Zahra. Saya di sini dengan surat perintah pengadilan untuk pengosongan aset. Ia menyerahkan surat itu pada Dirga. Semuanya legal. Semuanya resmi. Nona Zahra berbaik hati. Lanjut Pak Anton, melirik jam tangannya. Kalian diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi kalian. Pakaian, dan barang-barang yang bisa kalian buktikan dibeli dengan uang kalian sendiri. Bukan uang dari Nona Zahra atau perusahaan. 1 jam. Dirga menatap sekelilingnya. Lukisan mahal di dinding. Milik Zahra. Sofa beludru impor. Milik Zahra. Jam kakek yang besar di sudut. Milik Zahra. Uang kami sendiri, bisik Dirga. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia membeli sesuatu dengan uang yang benar-benar miliknya. Ia tidak bisa. Ibu Sanah berlari ke kamarnya, mencoba mengunci pintu, tapi tim keamanan sudah siaga. Mereka membuntutinya. Terdengar suara teriakan dan barang pecah. Jangan sentuh itu. Itu milikku. Maaf, Bu. Tagihan kartu kredit untuk tas ini dibayar oleh rekening Nona Zahra. Kalung ini dari almarhum suami saya. Maaf, Bu. Kalung itu digadaikan 3 tahun lalu. Nona Zahra yang menebusnya. Ini bukti tebusnya. Penghinaan itu total. Mereka diusir dari rumah mereka sendiri, dan bahkan tidak diizinkan membawa kenang-kenangan palsu mereka. Dirga kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka lemari pakaiannya. Setelan jas mahal, deretan sepatu kulit impor. Semuanya dibeli dengan kartu kredit perusahaan. Kartu kredit yang didanai ZN Holding. Ia hanya punya satu hal. Di laci paling bawah, ia menemukan sebuah koper kecil. Di dalamnya ada beberapa helai pakaian lama dari masa kuliahnya, sebelum ia mengenal kemewahan Zahra. 1 jam kemudian, Dirga dan Ibu Sanah berdiri di trotoar di luar gerbang rumah mereka. Masing-masing hanya membawa 1 koper kecil berisi pakaian usang. Ibu Sanah menangis histeris, riasannya luntur, pemandangan yang menyedihkan. Dirga hanya berdiri mematung. Hujan gerimis mulai turun. Ia tidak punya perusahaan. Ia tidak punya rumah. Ia tidak punya uang. Ia menatap rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu oleh tim Zahra, seolah menutup tirai pertunjukan. Mereka benar-benar telah kehilangan segalanya. Taksi tua itu berhenti di sebuah jalan sempit di pinggiran kota. Bau got yang menyengat langsung menusuk hidung begitu Dirga membuka pintu. Ini adalah dunia yang berbeda. Dunia yang ia kira hanya ada di film-film tentang kemiskinan. Hujan gerimis membuat jalanan becek dan berlumpur. Ibu Sanah menolak untuk keluar. Aku tidak mau turun, desisnya, suaranya parau karena menangis dan berteriak. Ia memeluk koper kecilnya seolah itu adalah sisa-sisa terakhir dari martabatnya. Ini bukan tempat kita, Dirga. Bawa aku ke hotel. Hotel manapun. Kita tidak punya uang, Bu, sentak Dirga, kesabarannya habis.
Ia melempar beberapa lembar uang ratusan ribu terakhir yang ada di dompetnya ke sopir taksi. Uang kita habis. Kartu kredit diblokir. Ibu dengar tidak? Habis. Dengan paksa, ia menarik ibunya keluar dari taksi. Ibu Sanah terhuyung dan hampir jatuh ke genangan air kotor. Ia menjerit, menatap noda di sepatunya yang harganya sama dengan sewa tempat ini selama setahun. Dirga menyeretnya masuk ke sebuah bangunan kusam bertingkat 3 dengan cat yang mengelupas di mana-mana. Ini bukan apartemen. Ini rumah kos kumuh. Ini adalah satu-satunya tempat yang mau menerima mereka di jam selarut ini hanya dengan uang tunai. Sebuah tempat yang ia temukan dari pencarian panik di ponselnya sebelum baterainya mati. Kamar mereka ada di lantai 3. Tidak ada lift. Tangganya sempit dan gelap. Begitu Dirga membuka pintu kamar nomor 307, aroma lembab dan bau kapur barus murahan menyerbu mereka. Ruangan itu sempit. Sangat sempit. Hanya ada satu tempat tidur dengan sprei kusam bermotif bunga yang warnanya sudah pudar. Satu lemari plastik reot dan sebuah kipas angin berkarat di langit-langit. Kamar mandinya ada di dalam, jongkok, dengan dinding berlumut. Ibu Sanah menatap semua itu. Keheningannya jauh lebih menakutkan daripada teriakannya. Ia berdiri mematung di tengah ruangan. "Bu," panggil Dirga pelan. Wanita itu perlahan berbalik menghadap putranya. Matanya merah dan bengkak. "Kamu," bisiknya, suaranya bergetar menahan amarah yang luar biasa. "Kamu membiarkan ini terjadi." "Bu, aku tidak tahu." "Kamu gagal." Ibu Sanah meledak. Ia melempar kopernya ke dinding. "Kamu laki-laki lemah. Kamu membiarkan istrimu, perempuan kampung itu, menginjak-injak kita. Kamu membiarkan dia mengambil semuanya. Apa gunanya kamu? Apa gunanya aku membesarkanmu?" Ia mulai memukuli dada Dirga dengan membabi buta. "Aku benci kamu. Aku mau rumahku kembali. Aku mau mobilku. Aku mau hidupku kembali." Dirga hanya diam, menerima pukulan-pukulan lemah itu. Ia terlalu lelah untuk melawan. Ia terlalu hancur untuk merasakan apapun. Ia membiarkan ibunya meluapkan amarahnya sampai wanita itu luruh ke lantai yang kotor, menangis terseduh-seduh dalam tumpukan pakaian bermereknya yang kini tak ada harganya. Malam itu, tidak ada yang tidur. Suara kipas angin berderit, bercampur dengan suara ribut-ribut dari kamar sebelah dan lolongan anjing di kejauhan. Ibu Sanah tertidur di lantai, menolak menyentuh kasur yang menurutnya menjijikan. Dirga duduk di dekat jendela, menatap ke dinding bata bangunan di seberangnya. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang berulang. Mereka tidak punya apa-apa. Uang tunai Dirga yang tersisa hanya cukup untuk membeli air mineral dan beberapa bungkus mie instan. Ibu Sanah menolak makan. Ia hanya duduk di sudut, menatap dinding kosong, bergumam sendiri. Ia seperti kehilangan akal sehatnya. Dirga mencoba bersikap praktis. Ia harus mencari bantuan. Ia pergi ke warung internet terdekat. Ponselnya sudah mati total dan ia tidak punya pengisi daya. Ia masuk ke akun media sosialnya. Apa yang dilihatnya membuatnya mual. Berita kebangkrutan mereka ada di mana-mana. Skandal ZN Holding, Dirga Sanjaya terbukti lakukan penggelapan dana perusahaan istrinya sendiri. Jatuhnya Ratu Sosialita Ibu Sanah, didepak dari rumah mewah. Zahra tidak hanya mengambil aset mereka. Ia menghancurkan reputasi mereka. Cerita yang beredar adalah bahwa Dirga dan Ibu Sanah adalah benalu yang menipu Zahra, sang investor jenius yang low profile. Cerita itu didukung oleh kesaksian para tamu di pesta. Kisah, kado kompas murahan, menjadi viral. Publik mencaci maki mereka. Dirga mencoba menghubungi teman-temannya. Rekan-rekan bisnis yang dulu menjilatnya. Panggilan pertama. Tidak diangkat. Panggilan kedua. Ditolak. Panggilan ketiga. "Halo? Bro, ini gue, Dirga. Gue butuh." "Maaf. Siapa ya?" Kayaknya salah sambung. Klik. Telepon ditutup. Tidak ada yang mau berhubungan dengannya. Dia adalah racun. Ibu Sanah juga akhirnya mencoba. Ia meminjam ponsel Dirga. Ia menelepon geng arisan sosialitanya. "Halo, Rika? Ini aku, Sanah." Keheningan sejenak di seberang. "Oh, Sanah. Apa kabar?" Suaranya dingin. Jauh dari tawarnya yang biasa ia dengar. "Rika, tolong aku, Rika. Aku sedang ada masalah. Aku butuh pinjam uang." "Aduh, Sanah. Bukannya aku tidak mau bantu. Tapi kamu tahu kan, suamiku lagi ketat banget soal keuangan. Dan lagi, berita tentang kamu itu jelek sekali. Aku tidak mau ikut-ikutan. Maaf ya."
Telepon ditutup. Ia mencoba menelepon yang lain. Jeng? Maaf, Sanah. Aku lagi di Paris. Sinyal jelek. Nanti aku telepon lagi ya. Padahal Ibu Sanah bisa mendengar suara pasar di latar belakang. Satu persatu, semua pintu tertutup. Para sahabat yang dulu memujinya, yang dulu berebut ingin difoto bersamanya, kini menganggapnya seperti wabah penyakit. Status adalah mata uang mereka, dan Ibu Sanah kini bangkrut total. Malam itu, Dirga pulang membawa sebungkus nasi dan telur dadar. Ia menemukan ibunya sedang mencoba membersihkan noda di gaun sutranya dengan sabun cuci piring murahan di kamar mandi yang bau. Kita harus makan, Bu, kata Dirga, suaranya datar. Ibu Sanah menatapnya. Matanya yang dulu angkuh, kini kosong. Dia tidak hanya mengambil uang kita, Dirga, bisiknya. Dia mengambil nama kita. Dia mengambil harga diri kita. Kita bukan siapa-siapa lagi. Dirga meletakkan bungkusan nasi itu di meja plastik. Kita masih hidup. Ini bukan hidup, jerit Ibu Sanah. Ini sampah. Aku lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Ibu Sanah benar. Ini bukan hidup. Ini adalah kuburan yang mereka gali sendiri. Dan Zahra hanya menguruk tanah di atas mereka. Dirga menatap nasi bungkus itu. Rasa lapar mengalahkan harga dirinya. Ia mulai makan dengan lahap, menggunakan tangannya. Ia makan seperti orang yang tidak pernah makan berhari-hari. Ia tidak peduli lagi. Di tengah makannya, ia berhenti. Sebuah keputusan terbentuk di benaknya. Hanya ada satu jalan keluar. Ia tidak bisa melawan Zahra dengan kekuatan. Ia tidak bisa melawannya dengan hukum. Ia akan melawannya dengan cara yang selalu ia gunakan, manipulasi. Ia akan memohon. Ia akan merangkak. Ia akan berpura-pura menyesal. Ia akan menyalahkan ibunya. Ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan Zahra kembali. Bukan karena ia mencintainya. Tapi karena Zahra adalah satu-satunya sekoci penyelamat di lautan kehancurannya. Butuh 3 hari bagi Dirga untuk mengumpulkan tekad. 3 hari hidup dalam kekumuhan, memakan mie instan, dan mendengarkan racauan ibunya yang perlahan-lahan kehilangan kewarasan. Uang tunai mereka benar-benar habis. Pemilik kos sudah mengetuk pintu mereka, menagih uang sewa harian. Keputusasaan adalah motivator terkuat. Ia mencuci mukanya di kamar mandi berlumut, mencoba merapikan kemejanya yang sudah lecek. Ia tidak bercukur selama berhari-hari. Penampilannya acak-acakan. Ia terlihat persis seperti apa yang ia rasakan, seorang pecundang. Ibu di sini. Jangan kemana-mana. Aku akan selesaikan ini, katanya pada Ibu Sanah, yang hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Dirga berjalan kaki berkilo-kilometer. Ia tidak punya uang untuk ojek atau bus. Ia berjalan menuju pusat kota, menuju gedung pencakar langit yang pernah menjadi miliknya. Setiap langkah adalah siksaan. Orang-orang di jalan menatapnya aneh. Pria berpenampilan gelandangan dengan sisa-sisa setelan mahal yang kotor. Ketika ia akhirnya sampai di lobi gedung, ia disambut oleh 2 satpam baru yang berbadan tegap. "Maaf, Pak. Ada perlu apa?" tanya mereka, menghalangi jalannya. "Saya Dirga. Saya dulu CEO di sini. Saya mau bertemu Zahra, istri saya." Kedua satpam itu saling berpandangan, lalu menahan tawa. "Tuan Dirga, ya? Kami ada perintah khusus. Anda tidak diizinkan masuk ke gedung ini. Saya harus bertemu dengannya. Ini darurat." Dirga mencoba menerobos. Kedua satpam itu langsung mencengkeram lengannya. "Maaf, Pak. Pergi, atau kami panggil polisi." "Zahra, Zahra." Dirga berteriak sekuat tenaga, berontak. "Sayang, aku di sini. Tolong aku." Perbuatannya menarik perhatian seisi lobi. Karyawan yang berlalu lalang berhenti, berbisik, dan mulai merekam dengan ponsel mereka. Ini adalah tontonan yang memalukan. Mantan penguasa gedung itu kini bergulat dengan satpam di lantai lobi. Tiba-tiba, suara tenang terdengar dari interkom satpam. "Biarkan dia naik. Antar dia ke ruang rapat utama di lantai atas." Itu suara Pak Anton. Satpam itu melepaskannya. Dengan kasar, mereka mendorong Dirga ke lift eksekutif, lift yang dulu hanya bisa ia akses dengan sidik jarinya. Perjalanan naik terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Pintu lift terbuka. Lorong itu masih sama, tapi terasa berbeda. Lebih sibuk, lebih profesional. Tidak ada lagi pajangan seni abstrak tak berguna yang dibeli ibunya. Dindingnya kini dipenuhi papan tulis dengan diagram alur kerja.
Satpam itu membukakan pintu ruang rapat utama. Ruangan tempat ia dipermalukan beberapa hari lalu. Di dalam, pemandangannya membuatnya tertegun. Ruangan itu penuh. Sekitar 12 orang eksekutif muda berpenampilan tajam duduk mengelilingi meja. Dan di ujung meja, di kursi yang dulu menjadi singgasananya, duduklah Zahra. Ia mengenakan hijab berwarna navy yang serasi dengan blazernya. Wajahnya tenang, matanya fokus pada layar laptop di depannya. Ia tampak bersinar. Ia tampak berkuasa. Ia tampak cantik, dengan cara yang tidak pernah Dirga sadari sebelumnya. Di sampingnya, Pak Anton berdiri, mempresentasikan sesuatu di layar besar. Saat Dirga masuk, didorong oleh Satpam, semua mata menoleh padanya. Tatapan mereka bukan kasihan. Tatapan mereka adalah campuran antara jijik dan rasa ingin tahu yang dingin. Zahra mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata Dirga. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Hanya kekosongan. Seolah ia sedang melihat orang asing yang mengganggu rapat penting. "Tinggalkan kami," kata Zahra kepada timnya. Tim itu mengangguk serempak. Mereka mengemasi barang-barang mereka dengan efisien dan keluar dari ruangan, meninggalkan Dirga sendirian bersama Zahra dan Pak Anton. Keheningan itu memekakan. Dirga tidak tahu harus mulai dari mana. Rencana manipulatifnya menguap. Yang tersisa hanyalah kepanikan mentah. Ia melangkah maju. Dan ia melakukan satu-satunya hal yang ia bisa. Ia berlutut. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin, merangkak beberapa langkah, dan memegang ujung meja di dekat kaki Zahra. "Zahra?" Suaranya pecah. Air mata yang tulus. Bukan karena penyesalan, tapi karena penghinaan diri, mengalir di pipinya yang kotor. "Sayang, maafkan aku. Maafkan aku." Zahra hanya menatapnya. Aku bodoh, Zahra. Aku buta. Aku tidak tahu apa-apa," isaknya. "Itu semua ibu. Ibu yang meracuni pikiranku. Sejak awal dia tidak pernah menyukaimu. Dia yang memaksaku untuk diam saat dia menghinamu. Dia yang membuatku jadi pria lemah." Dirga menengadah, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Aku tidak menikmati itu, Zahra. Sumpah. Aku tersiksa melihatmu dipermalukan. Aku takut pada ibuku. Tapi sekarang aku sadar. Kamulah satu-satunya yang penting. Ia mencoba meraih tangan Zahra, tapi Zahra menarik tangannya lebih dulu. "Tolong, Zahra. Beri aku satu kesempatan lagi," pintanya. "Aku akan tinggalkan ibuku. Aku akan menceraikannya jika perlu. Kita mulai lagi dari nol. Aku tidak butuh perusahaan ini. Aku hanya butuh kamu. Aku bersumpah, aku masih mencintaimu. Aku akan jadi suami yang baik untukmu. Aku akan..." Dirga. Satu kata itu. Dingin, tajam, dan final. Semua isak tangis Dirga berhenti seketika. Zahra berdiri. Ia berjalan mengitari meja, bukan untuk menolong Dirga berdiri, tapi untuk berdiri menjulang di hadapannya. Ia menatap suaminya yang kini berlutut di kakinya. "Cinta?" tanyanya, suaranya tenang. "Kamu tidak tahu apa arti cinta. Cinta adalah kompas kakekku, yang kamu biarkan ibumu lempar ke wajahku." Bukan begitu." "Kamu menyalahkan ibumu," lanjut Zahra, seolah Dirga tidak berbicara. "Memang, dia wanita yang jahat. Tapi kamu lebih buruk. Kamu adalah seorang pengecut. Kamu bersembunyi di balik kekayaanku, menikmati kemewahannya, tapi membiarkan aku dihina untuk melindungi egomu yang rapuh." Zahra berjongkok sedikit, menyamakan tatapan mereka. Dirga bisa mencium aroma parfum lembut dari hijabnya. Aroma kesuksesan yang kini jauh dari jangkauannya. "Kamu bilang kamu tidak menikmatinya? Aku melihat matamu malam itu, Dirga. Saat ibumu berteriak, saat para tamu tertawa. Kamu tersenyum. Senyum sinis yang puas. Kamu menikmati melihatku direndahkan, karena itu membuatmu merasa lebih unggul." Dirga tidak bisa berkata-kata. Zahra tahu. Dia melihat semuanya. "Penyesalanmu palsu," kata Zahra. "Kamu tidak menyesal telah menyakitiku. Kamu hanya menyesal karena kamu kehilangan segalanya. Kamu menangis bukan karena cinta, tapi karena kamu lapar dan miskin." Zahra berdiri tegak. "Sudah selesai, Dirga. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada kita." Ia menekan tombol interkom di meja. "Keamanan." Dua satpam yang tadi membawanya naik, segera masuk kembali. "Tolong," bisik Dirga, sisa-sisa harga dirinya hancur. "Zahra, jangan, aku tidak punya apa-apa lagi. Ibuku."
Ibumu adalah urusanmu, kata Zahra, membalikkan badan, kembali menghadap jendelanya yang menyuguhkan pemandangan kota. Mulai sekarang, kalian berdua akan belajar apa artinya bekerja untuk hidup. Tolong antar Tuan Dirga keluar, perintah Zahra, suaranya kembali profesional. Dia bukan lagi karyawan di sini. Pastikan dia tidak pernah menginjakan kaki di gedung ini lagi. Satpam itu menarik Dirga berdiri. Ia terlalu syok untuk melawan. Saat mereka menyeretnya ke pintu, Zahra menambahkan satu kalimat terakhir, tanpa menoleh. Oh, dan Pak Anton, katanya pada pengacaranya. Tolong kirimkan tagihan ganti rugi pembersihan karpet lobi ke alamatnya yang baru. Perusahaan ini sekarang dijalankan dengan benar. Kita tidak menanggung biaya untuk sampah. Dirga didorong keluar. Pintu ruang rapat tertutup di belakangnya, membungkam dunianya. Ia diseret melewati karyawan-karyawan yang kini menatapnya dengan pandangan penuh kemenangan. Penghinaannya kini lengkap. 2 minggu berlalu dalam kabut kelaparan dan penghinaan. Dirga dan Ibu Sanah bertahan hidup dari sisa-sisa belas kasihan. Dirga mencoba mengamen di stasiun, namun suaranya parau dan penampilannya yang kotor membuatnya diusir oleh petugas keamanan. Ibu Sanah mencoba menjual cincin kawinnya, satu-satunya perhiasan yang ia beli dengan uangnya sendiri jauh sebelum mengenal kemewahan Zahra. Namun toko emas hanya menawarnya dengan harga yang konyol, menuduhnya itu barang curian. Mereka kini berutang uang sewa kos selama 2 minggu. Suatu sore, saat Dirga baru kembali dari usahanya yang sia-sia mencari pekerjaan kasar, seorang kurir berjaket rapi berhenti di depan gang kumuh mereka. Sebuah anomali yang mencolok. Kurir itu bertanya-tanya, sebelum akhirnya menemukan kamar nomor 307. Ia menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna gading, dicetak dengan tinta emas. Untuk Tuan Dirga dan Ibu Sanah, katanya, menahan napas karena bau di lorong itu. Ibu Sanah, yang sedang berbaring lesu di kasur, langsung bangkit. Tangannya yang kotor gemetar saat merobek amplop itu. Matanya membelalak. Itu adalah undangan resmi. Undangan? Bisiknya, suaranya serak. Pesta. Zahra. Dia mengundang kita. Dirga merebut kertas itu. Grand Relaunching PT. ZN Sejahtera, nama baru perusahaan mereka. Bertempat di ballroom utama Hotel Imperial. Hotel yang sama. Ballroom yang sama. Ini jebakan, desis Dirga. Ingatan bagaimana ia diseret keluar oleh satpam masih segar membekas. Dia ingin mempermalukan kita lagi. Tidak, seru Ibu Sanah, matanya berkilat dengan secercah kegilaan. Dia mengundang kita. Itu tandanya dia masih peduli. Dia sadar dia tidak bisa tanpa kamu, Dirga. Dia ingin kita kembali. Kita harus datang. Kita harus tunjukkan padanya bahwa kita tidak hancur. Tunjukkan pakai apa, Bu? Dirga tertawa getir. Lihat diri kita. Kita bau. Kita tidak punya baju. Ibu mau datang ke pesta pakai daster kotor ini? Kita akan pergi. Ibu Sanah bersikeras. Ia bangkit, mengobrak-abrik koper kecilnya. Ia mengeluarkan gaun yang ia kenakan saat diusir dari rumah. Gaun itu kusut, kotor di beberapa bagian, dan baunya tidak sedap. Aku akan cuci ini. Kamu pakai kemejamu yang kemarin. Kita akan datang. Kita akan memohon. Dia pasti luluh. Dia istrimu. Dirga tahu ini sia-sia. Tapi apalagi pilihan mereka? Mereka akan diusir dari kos ini besok. Mungkin, jika mereka memohon di depan umum, di depan semua tamu pentingnya, rasa malu akan memaksa Zahra memberi mereka sedikit uang untuk bertahan hidup. Dengan putus asa, ia mengangguk. Malam pesta itu, pemandangan mereka berdua sangat menyedihkan. Dirga mengenakan kemeja lecek yang masih agak lembab, dan Ibu Sanah mengenakan gaun lamanya yang warnanya sudah pudar di beberapa tempat karena dicuci paksa dengan sabun batangan. Mereka tiba di Hotel Imperial dengan berjalan kaki. Saat mereka mencoba masuk ke ballroom, satpam yang berjaga langsung menghentikan mereka. Maaf, acara ini khusus undangan. Kami diundang, tukas Ibu Sanah, menyodorkan undangan yang sudah lecek. Satpam itu memandangnya dengan jijik, dari rambut acak-acakan hingga sepatu usangnya. Tapi ia memeriksa daftar tamu di tabletnya. Anehnya, nama mereka ada di sana. Dirga dan Sanah. Satpam itu mengangkat bahu dan membiarkan mereka masuk. Gemerlap ruangan itu 1000 kali lebih menyilaukan dari ingatan mereka. Pesta ulang tahun Ibu Sanah dulu terkesan norak dan pamer dibandingkan ini. Pesta Zahra begitu elegan. Bunga-bunga segar berwarna putih dan perak, alunan musik klasik yang lembut, dan para tamu yang berbicara dengan nada berkelas. Semua orang ada di sana. Geng sosialita Ibu Sanah.
Rekan bisnis Dirga. Para pejabat. Tapi ada yang berbeda. Dulu, mereka adalah pusat perhatian. Sekarang, mereka adalah kuman. Begitu mereka melangkah masuk, percakapan terhenti. 100 pasang mata menoleh ke arah mereka. Keheningan sesaat, lalu digantikan oleh gelombang bisikan yang riuh. Ya Tuhan, itu Sanah. Memalukan sekali, dia datang dengan baju seperti itu. Kudengar mereka sekarang tinggal di got. Lihat Dirga, hancur sekali. Tawa yang meledak bukan tawa terbahak-bahak seperti di pesta Ibu Sanah. Ini tawa tertahan di balik gelas sampanye. Tawa sinis yang jauh lebih menyakitkan. Ibu Sanah, yang tadinya berjalan dengan sisa-sisa kesombongan, kini ciut. Ia ingin berbalik, tapi Dirga mencengkeram lengannya. Sudah terlanjur, Bu. Mereka melihat Zahra. Ia berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh para investor baru dan pejabat tinggi. Ia mengenakan gaun muslimah berwarna perak yang menakjubkan, hijabnya ditata sempurna dengan bros berlian sederhana namun sangat mahal. Ia adalah matahari, dan semua orang adalah planet yang mengelilinginya. Dengan sisa keberaniannya, Ibu Sanah melepaskan diri dari Dirga dan mencoba menerobos kerumunan itu. Ia harus bicara pada Zahra. Zahra, nak, panggilnya, suaranya terdengar putus asa. Kerumunan itu terbelah. Zahra menoleh. Wajahnya tetap tenang, seolah ia tidak mengenali wanita acak-acakan di depannya. Ibu. Lanjut Ibu Sanah, air matanya mulai menggenang. Zahra, maafkan Ibu, tolong kami. Zahra mengangkat satu tangannya. Bukan untuk memeluk, tapi untuk menghentikannya. Maaf, kata Zahra, suaranya jernih terdengar oleh semua orang di dekatnya. Saya rasa Anda salah orang. Apakah Anda bagian dari staf catering yang tersesat? Penghinaan itu begitu telak, begitu dingin, hingga Ibu Sanah tidak bisa bernapas. Geng sosialitanya yang berdiri di dekat situ menutup mulut mereka, menahan tawa. Tapi, aku Ibu. Para tamu sekalian, suara Zahra tiba-tiba terdengar di seluruh speaker. Ia memegang mikrofon kecil. Ia tidak lagi mempedulikan Ibu Sanah, membiarkannya berdiri mematung di tengah lingkaran rasa malu. Semua mata beralih ke panggung kecil. Zahra melangkah ke atas, anggun. Selamat malam, sapanya. Terima kasih telah hadir untuk merayakan awal baru dari perusahaan kami. Perusahaan ini dibangun di atas visi baru. Visi integritas, kerja keras, dan transparansi. Dirga berdiri di sudut, bersembunyi di balik pilar. Ia hanya bisa menonton. Sebuah perusahaan, lanjut Zahra, tidak boleh dibangun di atas kesombongan. Tidak boleh dijalankan oleh orang-orang yang nilainya hanya sebatas apa yang mereka kenakan, atau apa yang mereka kendarai. Mata Zahra seolah menyapu ruangan, dan berhenti sejenak pada Ibu Sanah yang gemetar. Untuk merayakan awal baru ini, saya tidak akan memotong pita. Saya akan melakukan sesuatu yang lebih baik. Saya akan membersihkan sisa-sisa masa lalu yang tidak berguna. Layar raksasa di belakangnya menyala, menampilkan sebuah gambar. Gambar rumah mewah yang dulu ditinggali Dirga dan Ibu Sanah. Malam ini, kata Zahra, saya mengumumkan peluncuran Yayasan Nabila. Sebuah yayasan amal yang akan berfokus pada pendidikan anak-anak tidak mampu. Tepuk tangan riuh terdengar. Dan sebagai donasi pertama, lanjut Zahra, senyum tipis tersungging di bibirnya. Yayasan ini akan menerima seluruh aset yang berhasil disita dari manajemen lama yang korup. Gambar di layar berganti. Mobil sport merah Ibu Sanah. Sedan hitam mewah. Seluruh kendaraan mewah ini, kata Zahra, akan dilelang malam ini juga. Seluruh hasilnya akan digunakan untuk membeli bus sekolah. Lalu, gambar kembali ke rumah megah itu. Dan rumah ini, yang dulu menjadi simbol kesombongan dan kezaliman, akan dialihfungsikan sepenuhnya. Mulai besok, rumah ini akan menjadi panti asuhan dan sekolah gratis pertama di bawah naungan yayasan kami. Ruangan meledak dalam tepuk tangan yang meriah. Para tamu berdiri. Ini adalah langkah yang brilian. Sebuah balas dendam yang dibalut filantropi. Ibu Sanah menatap layar. Rumahnya, mobilnya, tempat ia menjadi ratu. Kini akan menjadi tempat untuk anak-anak miskin. Aset-aset yang menjadi sumber harga dirinya kini dicap sebagai sisa-sisa masa lalu yang tidak berguna. Itu adalah pukulan terakhir yang tidak bisa ditanggungnya. Harga dirinya, warisannya, statusnya, semuanya dihapus dan disumbangkan di depan mata semua orang yang dulu memujanya. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya mengeluarkan suara tercekik yang aneh dari tenggorokannya. Matanya memutih,
dan ia ambruk ke lantai marmer yang dingin, pingsan di tengah pesta termegah musim ini. Para tamu terkesiap. Beberapa petugas medis bergegas menghampirinya. Dirga hanya berdiri mematung di balik pilarnya. Ia tidak bergerak untuk menolong ibunya. Ia terlalu malu. Terlalu hancur. Di atas panggung, Zahra tidak terganggu. Ia hanya mengangkat gelasnya. Untuk masa depan yang bersih. Silakan, nikmati pestanya. Kejadian di pesta itu menjadi berita utama keesokan harinya. Ratu Sosialita jatuh pingsan saat mantan menantu lelang asetnya untuk amal. Foto Ibu Sanah yang tergeletak tak berdaya di lantai ballroom, kontras dengan foto Zahra yang berdiri anggun di atas panggung, tersebar di setiap portal berita dan tabloid. Dirga membawa ibunya kembali ke koskumu mereka malam itu, setelah tim medis hotel membangunkannya, dan dengan sopan mengusir mereka. Ibu Sanah tidak lagi berbicara. Ia hanya diam, matanya menatap kosong ke langit-langit kamar yang berjamur. Guncangan malam itu telah mematahkan sesuatu di dalam dirinya. Publik, yang tadinya hanya mencaci maki, kini berpesta di atas penderitaan mereka. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, satu pertanyaan mulai muncul di kalangan media yang lebih serius. Siapa sebenarnya Zahra Nabila? ZN Holding muncul entah dari mana. Ia mengambil alih perusahaan besar dalam semalam. Ia mengadakan pesta amal yang spektakuler. Tapi tidak ada yang tahu latar belakangnya. Ia seperti hantu yang tiba-tiba memiliki segalanya. Seorang jurnalis investigasi senior dari sebuah majalah bisnis terkemuka, merasa ada cerita yang lebih besar di balik ini. Kisah, menantu tertindas, terasa terlalu sederhana. Ia mulai menggali. Ia tidak mencari di catatan bisnis Jakarta. Ia mencari di tempat lain. Ia melacak nama, Nabila, ke sebuah kota pelabuhan kecil. Dari sana, ia menemukan akta kelahiran, catatan keluarga, dan akhirnya, ia menemukan benang emas itu. Nabila bukanlah nama keluarga biasa. Itu adalah nama salah satu dinasti bisnis tertua dan paling tertutup di Asia Tenggara. 2 minggu kemudian, majalah itu terbit dengan cerita sampul yang mengguncang negara. Judulnya sederhana, Sang Pewaris. Artikel itu menceritakan semuanya. Zahra Nabila bukanlah wanita kaya baru. Ia adalah pewaris tunggal, generasi kelima dari Nabila Group, sebuah konglomerat global yang bergerak di bidang perkapalan, logistik, dan properti. Kekayaan bersih mereka membuat ZN Holding terlihat seperti uang jajan. Zahra sengaja menyembunyikan identitasnya. Ia kuliah di universitas negeri biasa dengan nama ibunya, tanpa embel-embel Nabila. Artikel itu mengutip seorang sumber anonim yang dekat dengan keluarga, kemungkinan besar Pak Anton, yang menjelaskan alasannya. Zahra muak dengan para pria yang mendekatinya hanya karena uang. Ia ingin dicintai apa adanya. Ia bertemu Dirga saat magang di sebuah perusahaan kecil. Dirga saat itu hanyalah seorang manajer junior yang ambisius. Zahra mengira ia telah menemukan pria yang sederhana dan pekerja keras. Ia jatuh cinta pada potensi Dirga, bukan pada statusnya. Saat mereka menikah, Zahra tetap diam. Ia bahkan mendanai perusahaan keluarga, Dirga secara diam-diam melalui ZN Holding, memberinya panggung untuk bersinar, berharap suaminya akan tumbuh menjadi pria yang ia impikan. Ia mentolerir Ibu Sanah, menganggap kesombongan wanita itu sebagai rasa tidak aman yang lucu. Lalu, artikel itu sampai pada bagian terpenting. Bagian yang membuat seluruh negeri menahan napas. Kado Kompas murahan. Jurnalis itu telah melacak kompas yang dilempar Ibu Sanah. Potongan-potongannya kini disimpan di brankas pribadi Zahra. Jurnalis itu mewawancarai seorang kurator museum maritim dan ahli barang antik terkemuka. Kompas itu, ternyata, sama sekali bukan kuningan tua berkarat. Itu adalah kompas navigasi kerajaan, dibuat di London pada akhir abad ke-18. Benda itu terbuat dari perak murni dengan lapisan emas 24 karat, dan dihiasi dengan safir kecil sebagai penanda mata angin. Tapi nilai materinya bukanlah yang utama. Itu adalah kompas yang digunakan oleh Laksamana Nabila, kakek buyut Zahra, saat ia pertama kali berlayar dan membangun kerajaan perkapalannya. Itu adalah pusaka keluarga. Simbol dari seluruh warisan, kerja keras, dan visi keluarga Nabila. Nilai sentimentalnya tidak terhingga. Nilai lelangnya, menurut sang ahli, bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Benda yang oleh Ibu Sanah disebut, barang murahan jijik, itu, nilainya lebih mahal daripada seluruh aset gabungan Ibu Sanah dan Dirga, bahkan di masa jaya mereka. Cerita ini meledak seperti bom nuklir. Kini, publik tidak hanya membenci Dirga dan Ibu Sanah. Mereka memandang keduanya dengan rasa jijik yang luar biasa. Mereka bukan lagi sekadar benalu,
Mereka adalah orang-orang bodoh paling tidak tahu diuntung dalam sejarah. Di kamar kos mereka, Dirga membaca artikel itu dari ponsel seorang penghuni kos lain yang berbaik hati meminjamkannya. Ia membacanya dengan lantang untuk ibunya, suaranya bergetar. Miliaran. Kompas itu. Miliaran. Ibu Sanah, yang selama berhari-hari hanya diam, mulai tertawa. Awalnya tawa kecil yang aneh, lalu semakin keras, berubah menjadi tawa histeris yang menakutkan. Ia tertawa sampai air matanya mengalir, sampai ia terbatuk-batuk. Miliaran? Ia terengah-engah. Aku melempar miliaran hahaha. Dirga menatap ibunya ngeri. Wanita itu sudah benar-benar gila. Saat itu juga, pintu kamar mereka digedor. Bukan satu orang, tapi beberapa orang. Itu adalah pemilik kos, bersama beberapa preman berwajah keras. Waktunya habis, bentak pemilik kos. Kalian sudah menunggak hampir sebulan. Dan aku tidak mau tempatku jadi tontonan wartawan. Pergi. Tapi, kami tidak punya tempat. Mohon Dirga. Bukan urusanku. Pria itu memberi isyarat. Para preman itu masuk, menarik Ibu Sanah yang masih tertawa-tawa, dan mendorong Dirga keluar. Koper kecil mereka dilempar menyusul ke jalanan yang becek. Pintu dibanting dan digembok dari luar. Dirga dan ibunya yang kini sudah kehilangan akal sehat, berdiri di pinggir jalan yang ramai. Mereka tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya teman. Orang-orang yang lewat mengenali mereka. Lihat, itu si bodoh yang melempar kompas miliaran. Menjijikkan. Pergi dari sini. Seseorang melempar kulit pisang ke arah mereka. Lalu yang lain melempar gelas air kotor. Mereka bukan lagi hanya miskin. Mereka adalah paria. Mereka adalah sampah masyarakat. Dihina, diusir, dan dibenci oleh seluruh dunia yang kini tahu persis betapa bodoh dan jahatnya mereka. Karma mereka belum selesai. Karma mereka baru saja dimulai. Trotoar yang basah dan dingin adalah kasur mereka malam itu. Setelah diusir dengan kasar dari rumah kos, Dirga dan Ibu Sanah resmi menjadi gelandangan. Mereka tidak punya tujuan. Tidak ada lagi teman atau kerabat yang bisa didatangi. Nama mereka telah menjadi racun, identik dengan kebodohan dan pengkhianatan. Orang-orang yang lewat meludahi mereka. Anak-anak kecil melempari mereka dengan batu, berteriak, itu si pelempar kompas. Mereka berlindung di bawah jembatan layang yang berdebu, berbagi tempat dengan tikus-tikus got dan gelandangan lain yang menatap mereka dengan curiga. Bau pesing dan sampah yang membusuk begitu pekat, hingga membuat perut mual. Ibu Sanah, wanita yang dulu tidak akan menyentuh gelas jika tidak terbuat dari kristal, kini duduk meringkuk di atas tumpukan kardus kotor. Ia tidak lagi menangis. Ia hanya bergumam. Miliaran di wajahnya, haha kompas merah mobilku. Gumamannya tidak pernah berhenti. Ia menggaruk-garuk lengannya yang kini dipenuhi bintik-bintik merah, karena gigitan serangga. Dirga menatap ibunya dengan kebencian yang murni. Inilah wanita yang menghancurkannya. Karena kesombongan wanita ini, ia kehilangan segalanya. Tapi ia juga membenci dirinya sendiri. Ia benci kelemahannya, kebenciannya pada tatapan sinis Dirga di pesta itu. Ia kini terikat pada wanita gila ini, terikat oleh darah dan kemiskinan. Selama seminggu, mereka hidup dari mengais-ngais sisa makanan di tempat sampah di belakang restoran. Dirga mencoba mengemis, tapi wajahnya terlalu terkenal. Orang-orang merekamnya dengan ponsel, menertawakannya, lalu mengunggahnya. Mantan CEO kini mengemis di jalan. Setiap video baru menjadi bahan tertawaan nasional. Akhirnya, rasa lapar yang tak tertahankan mengalahkan harga dirinya. Ia harus bekerja. Tapi siapa yang mau mempekerjakannya? Ia tidak punya keahlian selain memberi perintah dan menghabiskan uang. Ia mendatangi sebuah pasar induk di tengah malam, saat semua orang tertidur. Ia menyembunyikan wajahnya di balik topi lusuh yang ia temukan. Ia memohon pada seorang mandor kuli angkut. Saya butuh kerja, Pak. Apa saja. Mandor itu menatapnya dari atas ke bawah. Tanganmu terlalu bersih. Kamu tidak terlihat seperti pekerja. Saya akan bekerja keras. Tolong, Pak. Ibu saya sakit. Mandor itu, mungkin karena kasihan atau butuh tenaga ekstra, akhirnya mengangguk. Angkut karung-karung sayur itu ke truk. Jangan sampai ada yang jatuh. 1 karung 5.000 perak. Pekerjaan itu adalah neraka. Karung-karung itu berat dan basah. Punggung Dirga, yang terbiasa bersandar di kursi kulit yang empuk, terasa seperti akan patah. Tangannya yang halus melepuh hanya dalam 1 jam pertama. Ia bekerja seperti robot, menahan rasa sakit dan malu. Pada subuh hari,
Ia dibayar 30.000 perak. Cukup untuk membeli 2 porsi nasi bungkus dan air mineral. Ia kembali ke bawah jembatan. Ibunya masih di sana, bergumam. Ia melempar sebungkus nasi ke pangkuan ibunya. Makan. Ibu Sanah membuka bungkusan itu. Nasi dengan lauk tempe orek dan sedikit bihun. Ia menatapnya, lalu melemparkannya ke tanah. Ini bukan makananku. Aku mau salmon. Aku mau kaviar. Dirga menamparnya. Tamparan keras yang mengejutkan mereka berdua. Makan. Raungnya, suaranya serak. Makan, atau ibu mati kelaparan di sini. Ibu Sanah terisak, ketakutan. Ia menatap putranya, pria yang dulu ia puja, kini terlihat seperti preman pasar. Dengan tangan gemetar, ia memungut nasi yang tercecer di kardus kotor itu dan mulai memakannya. Dirga tahu ia tidak bisa menghidupi mereka berdua dengan menjadi kuli. Ia harus memaksa ibunya bekerja. Kegilaan ibunya sepertinya mereda saat ia lapar atau takut. Setelah beberapa hari, Dirga berhasil mendapatkan pekerjaan untuk ibunya. Sebuah pekerjaan di mal kumuh di pinggiran kota. Bukan mal mewah tempat ia biasa berbelanja. Ini adalah mal kecil yang kotor dan bau, dengan lantai keramik yang pecah-pecah. Pekerjaannya, petugas kebersihan. Spesialisasi, toilet. Setiap pagi, Dirga mengantar ibunya, memastikan ia masuk kerja. Lalu ia pergi ke pasar untuk pekerjaan kulinya. Setiap sore, ia menjemputnya. Mereka akan berjalan pulang ke kolong jembatan mereka dalam diam, terlalu lelah untuk bertengkar. Suatu hari, Ibu Sanah sedang bekerja. Ia mengenakan seragam biru pudar yang kebesaran, rambutnya yang dulu disasak indah kini ditutup topi kain yang kotor. Ia sedang berjongkok, menggosok noda membandel di lantai toilet wanita. Bau amonia dan kotoran menusuk hidungnya. Tiba-tiba, pintu toilet terbuka. Masuklah sekelompok wanita. Mereka tidak mengenali Ibu Sanah yang menunduk. Tapi Ibu Sanah mengenali mereka. Itu Rika. Itu Jeng Susi. Itu geng arisan sosialitanya. Ya Tuhan, bau sekali di sini, kata Rika, menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Petugasnya mana sih? Mal jorok begini. Cepatlah, Jeng. Aku tidak tahan, sahut Susi. Mereka masuk ke bilik, mengobrol dan tertawa tentang rencana liburan mereka ke Swiss. Ibu Sanah membeku. Ia ingin lari. Ia ingin bersembunyi. Tapi ia tidak bisa. Ia hanya bisa terus menggosok lantai. Wajahnya menunduk dalam, air matanya bercampur dengan air pel yang kotor. Mereka adalah dunianya. Dan kini, ia adalah kotoran di bawah sepatu mereka. Tapi karma belum selesai. Puncak penderitaannya terjadi seminggu kemudian. Mal tempatnya bekerja sedang ramai. Ia sedang mengepel area food court yang lantainya lengket karena tumpahan minuman soda. Ia begitu fokus pada pekerjaannya, pada usahanya untuk tidak terlihat, hingga ia tidak menyadari siapa yang datang. Langkah kaki yang tenang dan berwibawa berhenti tepat di depannya. Ibu Sanah mendongak perlahan. Di hadapannya berdiri Zahra. Zahra tidak sendiri. Ia dikawal oleh 2 pengawal pribadi berbadan tegap. Ia mengenakan setelan celana panjang berwarna putih gading, hijabnya sempurna. Ia tampak bersinar, seolah membawa cahayanya sendiri ke dalam mal yang suram itu. Ia sedang melakukan inspeksi mendadak. Rupanya, ia baru saja membeli mal kumuh itu dan berencana merenovasinya. Mata mereka bertemu. Mata Ibu Sanah yang liar, penuh ketakutan dan kebencian. Dan mata Zahra yang tenang, dingin, dan penuh perhitungan. Ibu Sanah gemetar, ember pel di tangannya terguncang. Ia ingin mengatakan sesuatu, memaki, memohon, ia tidak tahu. Zahra menatapnya selama beberapa detik. Ia menatap seragam kotor itu. Ia menatap tangan yang kapalan itu. Ia teringat tangan yang sama, yang dulu dipenuhi berlian, yang melempar kompas ke wajahnya. Perlahan, Zahra merogoh tas tangannya. Ia tidak mengeluarkan dompet. Ia mengeluarkan selembar uang 100 ribuan. Uang itu baru dan kaku. Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk memberikannya. Ia melepaskan uang itu. Uang itu melayang pelan, berputar, sebelum mendarat di lantai yang basah dan kotor, tepat di genangan air pel di depan kaki Ibu Sanah. Ibu Sanah menatap uang merah yang tergeletak di air kotor itu. Untuk kerja keras Anda, kata Zahra, suaranya pelan namun terdengar jelas oleh orang-orang di sekitar. Zahra tidak menunggu jawaban. Ia berbalik, dan dengan diiringi pengawalnya, ia berjalan pergi, meninggalkan Ibu Sanah yang mematung. Seluruh food court terdiam. Semua mata tertuju pada Ibu Sanah. Mereka melihat wanita tua petugas kebersihan itu.
Mereka melihat uang 100.000 yang terhina di lantai. Dan mereka melihat punggung Zahra yang anggun menghilang. Ibu Sanah menatap uang itu. Penghinaan ini adalah yang paling sempurna. Ini adalah yang paling kejam. Zahra telah membayarnya. Membayarnya seperti membayar pelayan, seperti membayar pengemis. Tawa itu kembali. Tawa histeris yang menakutkan itu meledak dari tenggorokannya. Ia tertawa sambil menangis, berlutut di lantai yang kotor, menatap uang yang basah itu. Ia tidak menyentuhnya. Ia hanya tertawa, tawa seorang wanita yang telah kehilangan segalanya, termasuk akal sehatnya, di tangan orang yang paling ia remehkan. 1 tahun kemudian, waktu memiliki cara untuk menyembuhkan, tapi juga untuk mengukuhkan takdir. Bagi Zahra, waktu adalah sekutu. Bagi Dirga dan Ibu Sanah, waktu adalah algojo yang tak kenal lelah. Rumah megah yang dulu menjadi istana kesombongan Ibu Sanah kini dipenuhi tawa anak-anak. Zahra telah menepati janjinya. Panti asuhan Nabila telah resmi beroperasi selama 6 bulan. Dinding yang dulu dihiasi lukisan-lukisan pamer yang mahal, kini dipenuhi gambar-gambar krayon yang cerah. Ruang dansa yang luas telah diubah menjadi perpustakaan dan ruang bermain. Zahra ada di sana sore itu. Ia duduk di lantai di taman belakang, hijab praktisnya sedikit miring karena seorang anak perempuan kecil sedang mencoba mengepangnya. Zahra tertawa lepas. Ini adalah tawa yang tidak pernah didengar Dirga. Tawa yang murni dan ringan. Sudah, sayang. Nanti hijab ibu berantakan, katanya lembut, memeluk anak itu. Pak Anton menghampirinya, membawa tablet. Nona Zahra, laporan kuartal terakhir sudah masuk. ZN Sejahtera mencatatkan laba bersih tertinggi dalam sejarahnya. Rencana ekspansi ke Singapura dan Australia sudah siap. Terima kasih, Pak Anton, kata Zahra, senyumnya tidak pudar. Tolong atur agar 20% dari laba itu dialihkan ke anggaran operasional panti ini. Saya mau mereka mendapatkan guru-guru terbaik. Baik, Nona. Pak Anton tersenyum. Ia tidak lagi melihat kliennya. Ia melihat seorang pemimpin. Zahra berdiri, menatap rumah itu. Ia teringat hari pertama ia masuk sebagai menantu, disambut dengan tatapan dingin Ibu Sanah. Ia teringat pesta ulang tahun yang penuh hinaan itu. Semuanya terasa begitu jauh. Ia telah mengambil racun itu, dan mengubahnya menjadi obat. Ia telah mengubah simbol kejatuhannya menjadi monumen kemenangannya. Ia tidak lagi merasakan amarah. Ia hanya merasakan kedamaian. Di belahan kota yang lain, di sudut yang berbeda, kedamaian adalah kata yang asing. Di sebuah warteg sempit yang pengap di dekat terminal bus, bau keringat bercampur dengan asap rokok dan aroma gulai yang dipanaskan berulang kali. Lalat-lalat berdengung. Di meja sudut yang paling gelap, duduklah Dirga dan Ibu Sanah. Dirga terlihat 10 tahun lebih tua. Wajahnya yang dulu tampan kini kusam, terbakar matahari, dan dihiasi bekas luka tipis di pipinya, hasil dari perkelahian dengan sesama kuli. Ia mengenakan jaket ojek online yang warnanya sudah pudar. Ia baru saja selesai menarik penumpang selama 12 jam. Ibu Sanah duduk di hadapannya. Rambutnya yang dulu legam kini dipenuhi uban, dipotong pendek asal-asalan. Ia jauh lebih kurus. Tangannya gemetar permanen. Ia tidak lagi tertawa histeris, tapi tatapannya sering kosong. Ia bekerja sebagai pencuci piring di warteg itu, sebuah pekerjaan yang diberikan pemilik warteg karena kasihan. Sepiring nasi dengan tempe bacem dan sayur nangka ada di depan mereka berdua, untuk dimakan bergantian. Cepat habiskan, desis Dirga. Aku harus ambil orderan lagi. Ibu Sanah menyuap nasi dengan lamban. Aku lihat tadi, katanya pelan, suaranya parau. Lihat apa lagi? Tanya Dirga bosan. Mobil seperti mobil merahku dulu. Lewat di depan. Warnanya sama. Dirga membanting sendoknya. Berhenti bicara soal mobil itu, Bu. Ibu sadar tidak? Semua ini karena ibu. Karena kesombongan ibu. Karena mulut ibu. Karena aku, mata Ibu Sanah yang tadinya kusam kini menyala. Karena kamu, Dirga. Kamu yang lemah. Kamu laki-laki yang tidak bisa melindungi ibumu. Kamu membiarkan perempuan itu mengambil semuanya. Kamu hanya diam saja saat dia menghina ibumu di mal. Harusnya kamu pukul dia. Pukul dia? Supaya aku dipenjara seumur hidup. Dirga tertawa sinis. Ibu yang bodoh. Seandainya ibu tidak melempar kompas itu. Miliaran, Bu. Kita bisa hidup seperti raja. Tapi ibu melemparnya. Ke wajahnya. Bodoh. Bodoh. Kamu yang membawanya. Kamu yang menikahinya. Dan ibu yang meracuninya.
Pertengkaran itu adalah ritual harian mereka. Saling menyalahkan. Saling mengutuk. Mereka terikat dalam lingkaran setan kebencian. Mereka adalah penjara bagi satu sama lain. Setiap kali Dirga melihat wajah ibunya, ia teringat semua yang telah hilang. Setiap kali Ibu Sanah melihat putranya, ia teringat kegagalannya. Ini adalah karma mereka yang sesungguhnya. Bukan hanya kemiskinan, tapi hidup selamanya dengan orang yang paling mereka salahkan atas kehancuran mereka. Malam itu, jauh dari warteg yang berisik, Zahra berdiri di balkon penthouse barunya. Sebuah apartemen mewah yang ia beli dengan uangnya sendiri, bukan warisan. Itu adalah kantor pusat barunya. Ia memandang ke bawah, ke gemerlap lampu kota Jakarta. Jutaan cahaya, jutaan kehidupan. Di suatu tempat di bawah sana, dua orang sedang menjalani hukuman seumur hidup mereka. Ia teringat senyum sinis Dirga. Ia teringat teriakan, barang murahan jijik, dari Ibu Sanah. Zahra menghela nafas panjang, tapi bukan helaan nafas kesedihan. Itu adalah helaan nafas kelegaan. Ia meraih secangkir teh melati hangat di mejanya. Ia menyesapnya pelan. Semuanya telah lunas terbayar.